Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Nah, jadi hari ini saya buat video ini sudah di Lebaran yang kelima. Jadi tanggal 4 April 2025 kemarin itu Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Timnas U17 Korea Selatan dalam memperebutkan Piala Asia ya. Jadi di grup C itu pertandingan pembukanya itu Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan, dan syukur alhamdulillah berhasil dimenangkan oleh Timnas U17 Indonesia dengan skor tipis saja dengan skor 1-0. Jadi sebelumnya itu di kualifikasi Piala Dunia kita sudah menang ya atas Bahrain dengan skor 1-0. Ini Timnas U17 kita menang pula melawan Timnas Korea Selatan dengan skor 1-0 di Piala Asia. Jadi kalau menurut saya pribadi ini merupakan sebuah kado spesial ya, kado yang sangat berharga di Lebaran ini, di Hari Raya Idul Fitri ini, buat seluruh warga negara Indonesia, khususnya buat fans sepak bola Indonesia, pendukung Garuda Muda Indonesia. Kita simak aja video reaksinya. Cek. Mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Contohnya berlawan Arab. Reaksi fans dan legenda Malaysia safe sale usai Timnas Indonesia U17 menang di Piala Asia U11 2025. Garuda Muda sudah di level dunia, Harimau Malaya kini jadi penonton. Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah di Piala Asia U11 2025 setelah menumbangkan Korea Selatan U11 dengan skor tipis 1-0 pada laga pembuka grup C di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat malam 4 2025. Ini bukan hanya membuka jalan lebar menuju Piala Dunia U11 2025, tetapi juga menciptakan gelombang besar di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia. Di tengah hasil mengecewakan dua wakil ASEAN lainnya, Thailand yang dihajar Uzbekistan 1-4 dan Vietnam yang hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Australia, Indonesia justru tampil mencolok. Garuda Muda menunjukkan kualitas luar biasa dengan permainan disiplin dan determinasi tinggi menghadapi dua kali juara Piala Asia U11. Namun, sorotan besar bukan hanya datang dari Indonesia sendiri. Media dan publik sepak bola Malaysia ikut ramai memperbincangkan keberhasilan ini, termasuk legenda Harimau Malaya, Safe Sale, yang memberikan komentar menohok terhadap kemunduran tim muda negaranya sendiri. Safe Sale, Indonesia sudah di level dunia, kita masih sibuk berandai-andai. Legenda sepak bola Malaysia, Safe Sale, dalam wawancara dengan saluran TV lokal, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola muda Malaysia. Garuda Muda jelas-jelas sudah mendunia. Mereka bukan lagi lawan selevel dengan kita. Bahkan senior mereka pun kini jauh di atas Harimau Malaya. Fakta menyedihkan, kita bahkan tak lolos ke Piala Asia U17. Kita hanya jadi penonton, ujar Safe Sale dengan nada getir. Dulu kita selalu membanggakan tradisi, rivalitas dengan Indonesia. Tapi sekarang, kualitas, level permainan, bahkan ranking FIFA mereka, semua sudah jauh meninggalkan kita. Komentar Safe Sale ini segera viral di jagat maya Malaysia. Banyak fans Malaysia yang merasa terpukul dengan pernyataan lugas itu, namun tidak sedikit pula yang mengakui kebenaran Matteo Baker dan tim tanpa warisan yang hancurkan Korsel. Salah satu reaksi menarik datang dari komunitas sepak bola Malaysia di platform X, dulu Twitter. Seorang fans menulis, Indonesia cuma punya satu pemain warisan, Matteo Baker, tapi bisa hancurkan Korea Selatan yang langganan Piala Dunia. Nah, Harimau Muda kita kemana? Hanya menonton dan berharap ranking FIFA mereka bisa kita kejar. Lucu. Komentar tersebut mendapat ribuan retweet dan menjadi bahan diskusi panas di berbagai forum olahraga Malaysia. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan arah program pembinaan sepak bola usia muda di negaranya. Statistik dan realita yang mencolok. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan mempertegas posisi mereka sebagai tim yang kini berada di jalur elit Asia. Dalam ranking FIFA terbaru, Timnas Senior Indonesia menempati posisi ke-124, sementara Malaysia tertinggal di peringkat ke-1 di level 6. Di level U11, pencapaian lebih mencolok. Indonesia tampil di dua edisi terakhir Piala Dunia U11, satu sebagai tuan rumah dan kini tengah bersiap lolos lagi lewat jalur kompetitif. Malaysia bahkan tak sanggup melangkah ke Piala Asia U11 2025. Statistik semakin mengerikan jika melihat progres pelatih Nova Arianto dan tim. Dalam 10 laga terakhir, Indonesia U11 mencatat 7 kemenangan, termasuk atas Jepang U11 dan Korea Selatan U11. Komentar pelatih Nova Arianto, kemenangan ini adalah cermin kemajuan Garuda Muda.
Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memilih bersikap tenang usai kemenangan atas Korsel. Dalam sesi konferensi pers, ia menyampaikan, kemenangan ini adalah cermin kemajuan Garuda Muda. Tapi perjalanan masih panjang, jangan terlena. Fokus kita adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Ketenangan Nova justru menambah kekaguman banyak pihak. Di Malaysia, sejumlah fans bahkan menyebut Nova sebagai pelatih yang seharusnya mereka miliki. Kita gagal berkaca, terlena dengan masa lalu. Di platform Facebook dan forum diskusi Malaysia seperti carry.com.my dan net, perbincangan soal prestasi Indonesia menjadi topik hangat. Banyak yang mulai mempertanyakan kredibilitas program jangka panjang Harimau Muda. Kita masih hidup dalam nostalgia. Indonesia sudah jauh berlari. Mereka punya proyek jangka panjang. Kita masih ribut soal naturalisasi dan konflik liga, tulis seorang fans Malaysia. Indonesia sendirian di jalur menang. Berikut hasil lengkap matchday 1 untuk negara-negara ASEAN di Piala Asia U17 2026. Thailand 1-4 Uzbekistan, Vietnam 1 Australia, Indonesia 1-0 Korea Selatan. Jadwal matchday kedua juga akan menjadi ujian berat. Thailand versus Arab Saudi, April, Vietnam versus Jepang, Indonesia versus Yaman. Jika Indonesia kembali menang atas Yaman, maka otomatis mereka akan mengunci tiket ke babak perempat final sekaligus mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025. Revolusi sepak bola Indonesia yang bikin iri, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perubahan drastis dalam pengelolaan sepak bola, baik dari segi infrastruktur, pembinaan usia dini, maupun konsistensi kebijakan federasi. Proyek Garuda Select naturalisasi pemain berdarah Indonesia di Eropa, kompetisi usia dini yang lebih tertata, serta konsistensi di timnas usia muda menjadi kunci sukses. Sementara Malaysia, meski sempat menjadi kiblat sepak bola ASEAN, kini stagnan. Klub-klub dilanda krisis keuangan, proyek Harimau Muda dibubarkan, dan regenerasi pemain berjalan lambat. Kemenangan Indonesia U17 atas Korea Selatan adalah lebih dari sekadar 3 poin. Ini adalah pesan nyata bahwa Garuda Muda kini sudah berada di level yang lebih tinggi, bukan hanya di ASEAN, tapi juga mulai diperhitungkan di Asia. Sementara Malaysia, dengan segala rivalitas yang dulu begitu sengit, kini harus mengakui keunggulan tetangga mereka. Kata-kata safe sale menjadi penegas yang pahit. Kita hanya penonton. Indonesia sudah biji panggung dunia. Oke, itulah tadi kabar baik dari punggawa muda kita, dari Garuda Muda kita. Semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya Garuda Muda Timnas U17 semakin berjaya dan bisa terus melaju di babak-babak berikutnya, melaju dengan mulus tentunya. Dan di suasana lebaran ini juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini saya punya salah-salah kata, ada mungkin kata-kata dari saya itu yang tidak berkenan ataupun mungkin melukai kalian semua, teman-teman semua, warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, warga negara Bangladesh, warga negara, pokoknya semua yang menonton video saya. Apabila ada perkataan saya ataupun ucapan saya yang memang ya mungkin melukai perasaan kalian, ya namanya juga manusia ya, yang namanya manusia itu tidak luput daripada kesalahannya. Kalau saya tidak punya salah, nah mungkin saya udah jadi malaikat kan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam buat Timnas U17, salam buat Garuda Muda, salam buat Timnas senior kita.